didukung oleh Pemirsa, Koalisi Perubahan dan PDI Perjuangan masing-masing sudah mengumumkan calon presiden pemilu 2024. Koalisi Perubahan yang diperkasai dengan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan dan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo. Poros lainnya adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Gerindra PKB yang tak kunjung mengumumkan capres. Bagaimana dinamika politik cenderung bergerak kedua poros Anies dan Ganjar? Parpol mana saja dari KIB atau Partai Gerindra PKB yang akan bergabung mengusung Anies? Untuk membahasnya kami telah bergabung dengan pakar komunikasi politik Hendri Satrio. Selamat siang Bang Hendri. Selamat siang Mbak Gemma, sehat-sehat ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Minal aidin juga Bang Hendri. Bang Hendri, sudah ada dua sosok yang dicalonkan sebagai capres. Kira-kira kemungkinan ada nggak 3 poros? Bahkan kalau perhitungannya per hari ini Mbak Gemma itu bisa 4 poros gitu ya. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kemudian PDI Perjuangan, dan mudah-mudahan saja KIB dan KIRR ya, Koalisi Indonesia untuk Indonesia Raya itu, Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya itu tetap steady dengan komitmen mereka untuk mencalonkan capres itu. Itu kan pada saat muncul pertama kali pengumuman di publik kan KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu kan firm banget tuh, sure banget mereka tuh bahwa akan mendorong calon presiden. Kalau dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu Pak Prabowo, kalau KIB ini yang masih menjadi perdebatan yang paling kencang tentunya Pak Erlangga Hartarto. Tapi kemudian mereka melebur di koalisi besar itu, koalisi orangnya Jokowi. Nah, tapi sekarang nampaknya mereka akan kembali terpisah pasca Ganjar Pranowo yang tadinya memang diharapkan mungkin ya, sangat mungkin diharapkan menjadi capresnya koalisi besar, ternyata sudah lebih dulu didorong oleh PDI Perjuangan. Nah ini juga di luar kebiasaan memang Ibu Mega sampai hari ini menjadi misteri, bukan saja di awal-awalnya menjadi misteri, tapi kenapa sampai tidak mau menunggu hingga Lebaran usai. Harus kemarin bahkan Pak Jokowi sudah sampai di Solo itu harus lagi kembali ke Jakarta dan selanjutnya ke Bogor untuk mendengarkan pengumuman itu, dan Pak Jokowi kemarin berada di dalam rapat internal partai PDI Perjuangan gitu ya. Nah ini memang kemarin nampak sekali Ibu Mega ingin mempertontonkan bahwa endorse itu ujungnya itu adalah yang punya tiket, mengendorse segala nama. Akhirnya Ibu Mega yang mengumumkan bahwa Ganjar Pranowo adalah nama calon presiden dari PDI Perjuangan. Makanya setelah ini nampaknya agak berbeda peta politik nanti Mbak Gemma. Mungkin masih ada yang mencoba untuk menjadi calon wakil presiden dekat-dekat dengan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sudah menyebutkan 7 nama Mbak Gemma sebagai calon wakil presiden versi Pak Jokowi. Tapi nampaknya ujung-ujungnya itu akan kembali ke Ibu Mega. Itu kemarin Ibu Mega kuat sekali menyampaikan pesan bahwa yang punya tiket atau yang memiliki kebijakan adalah dirinya, bukan yang lain. Jadi ya nanti kita lihat, mudah-mudahan akan ada 4 pasang calon, walaupun saya meyakini juga sama seperti Mbak Gemma di awal tadi bahwa kemungkinan besar ini akan ada 2 pasang calon saja. Kenapa demikian? Karena memang finalnya itu adalah di Anies dan Ganjar Pranowo gitu. Misalnya Pak Prabowo mau maju sebagai calon ketiga, yaitu nanti pertimbangannya macam-macam tuh, apakah akan bisa menang atau hanya sebagai penggembira, apalagi nanti ada koalisi keempat gitu ya. Tapi Mbak Gemma, dalam perpolitikan Indonesia, Pilpres itu bukan sekedar menang presiden dan wakil presiden, tapi juga bisa mengarah ke jatah menteri bila kemudian mereka bergabung dalam koalisi yang menang nanti. Baik, nah kalau kunjungan dari Ketum Gerindra ya Prabowo Subianto kemarin mengunjungi Pak Jokowi di Solo, memang kan katanya kunjungan negara sebagai menteri begitu ya, tapi adakah indikasi bahwa Gerindra ini akan tertarik bergabung ke PDIP? Kalau saya melihatnya kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi ini adalah kunjungan penasaran ya. Dia Pak Prabowo ingin tahu pandangan Pak Jokowi setelah Ibu Mega mengumumkan Ganjar kemarin, apakah dirinya tetap akan ditempatkan sebagai calon presiden seperti endorsan sebelumnya, atau memang akan didorong sebagai calon wakil presiden. Dan jawabannya sudah kita baca di berbagai media termasuk di media Indonesia bahwa
Pak Prabowo tidak berkenan menjadi cawapres dan merasa bahwa partainya kali ini kuat gitu ya. Nah itu nampaknya per hari ini akhirnya Pak Prabowo nampaknya terkunci dengan Caimin, dan Caimin ini menjadi sosok strategis buat Prabowo karena kalau enggak mau Caimin ya gagal juga dia nyapres gitu ya. Dan kalau Baik. tidak nyapres pilihannya dua, sebagai penonton saja, kemudian mendukung melalui Gerindra gitu, artinya mungkin ingin mendapatkan kursi menteri kepada siapapun nanti yang didukung dan menang oleh Pak Prabowo, atau berserah sebagai calon wakil presiden baik itu Mas Ganjar maupun Anies Baswedan. Baik. Oke, berarti sekarang kita tinggal menunggu ya bagaimana poros dari Gerindra, PKB dan juga dari KIB untuk menentukan siapa Ya. kira-kira calon presiden nantinya. Terima kasih Nah Bang ini Henry Satrio. pergerakan partainya juga Ya. ini menarik Mbak Gemma. Pergerakan partainya ini juga menarik. Bisa saja ada partai yang masuk ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan, atau ada partai politik yang masuk bersama PDI Perjuangan. Nah kalau begitu mungkin nanti petanya akan berubah. Tapi kalau prediksi saya hanya 2 pasang calon, kemungkinan kedua koalisi ini akan menambah atau akan memiliki dukungan tambahan dari partai-partai politik, yang mudah-mudahan saya nanti partai politik bisa memperlihatkan gelagat itu. Tapi yang jelas pencalonan Ganjar ini baik sekali buat demokrasi, terutama buat kita rakyat Indonesia. Jadi kita Baik. bisa cek rekam jejaknya, kita bisa cek juga program-programnya, dan paling penting kita bisa titipin nih program apa yang bisa kita berikan atau kita input untuk si calon presiden untuk dijalankan. Itu terima kasih Mbak Gemma. Baik, kemungkinan 2 poros, tapi bagaimana komunikasi politik antar parpol ya untuk menarik suara. Terima kasih Bang Henry Satrio selaku pakar komunikasi politik telah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Bang Henry.